اهدنا الصراط المستقيم. Dari mereka dan Allah tolak kurban dari yang lainnya. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 28. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Dan bacakanlah kepada mereka berita tentang dua anak Adam yang konon tadi katanya namanya Qabil dan Habil. Bacakanlah kepada mereka kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Idz qarraba qurbanan, tatkala keduanya melakukan takarrub, berkurban, fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, maka diterima kurban dari salah satu dari keduanya dan tidak diterima dari yang lainnya. Yang satu diterima, yang satunya ditolak. Maka yang ditolak kurbannya tidak diterima berkata kepada saudaranya yang diterima kurbannya, apa katanya? La aqtulannak, aku pasti akan membunuhmu. Kenapa sampai muncul seperti itu? Hasad dari dirinya. Iya. Dan disebutkan bahwasanya dialah yang pertama kali mencontohkan terjadinya pembunuhan. Sehingga tidaklah ada kasus pembunuhan yang terjadi di dunia ini sampai hari kiamat kecuali orang yang pertama melakukannya akan mendapatkan dosa karena itu. Kenapa? Karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Ini orang yang pertama kali menciptakan suatu kemungkaran, kebid'ahan. Kalau ada orang mencontohnya, dia akan mendapatkan dosa dari dosa orang yang ikut kepada perbuatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Man sanna, barang siapa yang mencontohkan fil islami sunnatan sayyi'ah, di dalam Islam ini sunnah yang buruk, ya, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hasad ini kehancuran bagi para pelakunya. Naam, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dari hasad dan Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kaum muslimin dari penyakit hasad. Dan itu juga yang ada pada diri orang-orang munafikin. Mereka juga ditimpa penyakit hasad ini. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka sangat menginginkan agar kalian menjadi kafir, murtad, agar kalian menjadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kama kafaru, sebagaimana mereka kafir juga, sehingga kalian pun menjadi sama dengan mereka. Dan itu tidak lain dan tidak bukan karena sifat hasad yang ada pada diri mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Maka janganlah kalian hasad terhadap karunia yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebahagian yang lainnya. Dan kita berlindung dari penyakit hasad ini dalam ayat di surat Al-Falaq, di ayat yang kelima yang terakhir Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan orang yang hasad apabila dia telah hasad. Karena pengaruhnya buruk, ya, jelek. Dan dari hasad ini memunculkan penyakit yang lain. Itulah yang disebut dengan penyakit ain, penyakit karena serangan mata. Ya, orang yang hasad, dia lihat orang lain, ya, bisa jatuh sakit orang itu, bahkan bisa pingsan orang itu, bahkan bisa meninggal. Nabi SAW bersabda apa? Al-ainu haqqun, penyakit ain itu benar adanya. Ada orang, ya, karena sifat hasad kemudian dia tatap, ya, maka orang yang dia tatap itu bisa apa? Jatuh sakit. Dan itu hak dan nyata. Ya, ketika dia memang dalam dirinya ada penyakit hasad. Makanya kalau ada sesuatu nikmat kita lihat pada diri orang atau pada sesuatu, ucapkan Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiq, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai penyakit hasad memudaratkan orang lain.
memudaratkan orang lain. Ya. Dan itu nyata ya. Nah, ada sebagian orang waktu di Yaman dulu ya, orang ini punya hafalan luar biasa. Dia hafal Quran dan juga hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bahkan disebutkan kutubu al-arba'ah, al-kutubul arba'ah ya, juga dihafalnya sebagian. Nah, ada orang yang hasad, sebagian talabul ilmi, penuntut ilmi, sebagian talibul ilmi, sebagian penuntut ilmu. Nah, maka orang ini tiba-tiba pingsan pada saat menghafal, kemudian ketika sadar hilang hafalannya. Subhanallah. Dan dikira bahwa orang ini kena penyakit ain dari orang lain. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Bahayanya penyakit ain ini. Ya. Nah, ini salah satunya muncul karena apa? Karena hasad. Ya. Karena penyakit hasad, wal iyadu billahi. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun dalam hadis Nabi SAW sangat banyak ya hadis sahih yang menyebutkan hal tersebut. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan juga datang dari hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari Muslim. Nabi bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Janganlah kalian saling hasad. Nabi larang, jangan kalian saling hasad. Wa la tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wa la tanajashu, jangan kalian saling melakukan an-najash, kecurangan. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, untuk jangan sampai kita hasad. Nah, makanya telah dinukilkan ijma para ulama akan haramnya hasad ini, dan bahwa hasad ini memudaratkan pelakunya dan terkadang orang yang dihasatinya. Ya, yaitu dari jalur penyakit ain itu sendiri. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Para ulama menyebutkan bahwa hasad itu ada 3 tingkatan. Orang yang hasad ada 3 tingkatannya. Tingkatan yang pertama ya, dia hasad kepada orang lain sebatas di dalam hatinya. Dia dengki kepada orang lain, namun itu sebatas di dalam hatinya. Tidak dia nampakkan dengan ucapan maupun perbuatannya. Nah, ini mungkin masih ringan, tapi tetap itu dosa. Yang kedua, hasad bukan hanya di dalam hatinya, tapi dia sudah tampakkan hasadnya itu dengan lisannya. Nah, orang yang dia hasati, dia sebut dengan kejelekan. Oh, itu si fulan itu dapat nikmat hasil korupsi itu. Nah, oh itu dia karena dia dagangnya dengan cara yang curang. Dia ada-adakan perkataan-perkataan yang mana semua itu dia muncul gara-gara hasad. Ya. Nah, ini sudah menampakkan. Ini lebih parah dari yang pertama. Yang ketiga, ini yang lebih parah lagi. Ya. Dia hasad kepada orang lain bukan hanya dengan hati dan ucapannya, tapi dia nampakkan dalam bentuk perbuatannya. Ya, dia berusaha mengganggu orang itu. Dia berusaha untuk menghalangi orang tersebut dari mendapatkan haknya. Nah, dan dia melanggar kehormatannya. Ya, dan perkara-perkara yang lainnya dari usaha-usahanya untuk mencelakakan orang yang dia hasad kepadanya. Naam, dan itu semua tidak lain dan tidak bukan karena sifat hasad yang sudah terlalu parah yang ada di dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hasad? Ya, hasad artinya berangan-angan, berkeinginan agar nikmat yang ada pada orang lain hilang. Itu namanya hasad. Ya. Berkeinginan agar nikmat yang ada pada orang lain apa saja agar hilang.
sama saja apakah dia ingin agar nikmat itu berpindah kepada dirinya atau hilang saja, hilang begitu saja, walaupun tidak harus berpindah kepada dirinya. Itu hasad. Nah, jadi kalau sekedar iri tapi tidak hasad, ada orang dapat nikmat dia iri saja, tapi tidak ada di dalam hatinya perasaan ya keinginan agar nikmat itu hilang pada orang lain. Nah, itu yang seperti itu bukan hasad. Jadi bedakan antara hasad itu dengan hanya sekedar sifat iri. Karena kalau hasad ada keinginan di dalam hatinya supaya nikmat yang ada pada orang lain tidak ada, hilang. Ya. Entah berpindah kepada dirinya atau hilang sama sekali. Atau hilang sama sekali. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, bedakan dengan ghibtah. Kalau ghibtah dia berkeinginan agar dia juga punya nikmat semisal yang dirasakan atau dinikmati oleh orang lain. Ya. Nah, ini yang seperti ini ghibtah. Yang seperti ini bahkan kalau dalam urusan agama bisa terpuji. Dia sekedar iri, pengen supaya dia juga mendapatkan nikmat itu. Ya. Namun tidak ada perasaan apa supaya nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Nah, ini yang seperti ini ghibtah namanya. Yang seperti ini kalau dalam urusan agama bahkan bisa terpuji. Nabi bersabda apa? La hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahul Qur'ana. Yang pertama adalah seorang yang Allah berikan padanya Quran, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Maka dia menegakkan Quran itu sepanjang malam dan sepanjang siang. Dia senantiasa membacanya, menghafalkannya, mentadabburinya. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan, dan seseorang yang Allah berikan padanya harta, fahuwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dengan hartanya itu ia menginfakkannya di sepanjang malam dan di sepanjang siang. Hadis riwayat Imamul Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kata Nabi tidak ada hasad kecuali pada dua ini. Ya, maksudnya apa? Ini terpuji kalau dia pengen sama seperti orang itu, penghafal Quran. Ya. Dia pengen agar bisa seperti itu. Nah, yang seperti ini bukan hasad. Beda kalau misalnya ya ada temannya yang hafal Quran atau lebih berilmu daripada dia, kemudian dia berkeinginan supaya hafalannya hilang. Ilmu yang ada pada dirinya tidak ada. Ini hasad. Ini tercela. Tapi kalau dia berkeinginan supaya dia bisa seperti itu juga, maka ini terpuji. Ya. Karena itu akan memotivasi dia untuk lebih baik lagi. Nah, sama ketika ada orang diberikan harta, ya, kemudian dia ingin seperti itu. Inginnya apa? Supaya dia juga mampu melakukan amal soleh, yaitu sedekah seperti orang itu melakukannya. Ya. Nah, yang seperti ini terpuji. Nabi SAW sebutkan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini namanya ghibtah. Ya, kalau seperti ini terpuji. Naam. Dan seseorang ya diperintahkan untuk hal yang demikian. Ya. Dan perkara-perkara yang lainnya yang mirip dengan hal tersebut, maka itu bukan dari hasad yang tercela di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian para ulama kita mengingatkan bahwa hasad ini akan memunculkan akhlak buruk yang lainnya. Ya, seperti tadi. Karena hasad terjadilah pembunuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana yang terjadi pada Qabil dan Habil yang membunuh saudaranya karena hasad. Nah, kemudian dari hasad ini muncul keburukan yang lainnya. Di antaranya adalah al-baghi,
sifat melampaui batas. Nah, keluar dari tuntunan agama, keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar batasan dan larangan Allah. Kemudian dari hasad ini juga muncul al-udwan, permusuhan. Ya, orang yang hasad kepada orang lain tentu dia tidak senang kepada orang itu dan memunculkan permusuhan. Bahkan bisa jadi dia membuat orang lain memusuhi orang yang dia hasad kepadanya. Ya, dengan mengadu domba, memfitnah, oh si fulan itu begini-begini. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan karena hasad. Subhanallah. Nah, lihat ini hasad ini. Kemudian hasad itu tidak akan memudaratkan bagi orang yang dihasadi. Justru dia sendiri yang akan menderita. Kenapa? Setiap kali ada orang dapat nikmat, sakit hatinya, gelisah dia. Oh si fulan itu, ya, dia punya mobil baru lagi. Nah, dia punya ini lagi. Hasad dalam dirinya. Ya, justru apa membuat dirinya menderita. Nah, coba kalau misalnya ya tatkala dia melihat ada tetangganya, ada orang lain mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanallah. Alhamdulillah tetangga saya mendapatkan nikmat seperti itu. Semoga saya juga bisa dapat juga yang seperti itu. Nah, doa bisa jadi malaikat mengabulkannya. Tapi kalau kita hasad, ya semoga besok kecelakaan dia. Nah, semoga dicuri maling itu mobilnya, motornya. Hasad. Ini tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, justru apa? Menambah dosa. Waliyadzubillah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ini bisa menimpa siapa saja. Ya. Dalam terkadang hubungan bertetangga, hubungan bermasyarakat, terkadang sifat hasad ini muncul pada diri seseorang. Ya, melihat orang lain, ya, melihat tetangganya begini, dia hasad. Nah, dia iri dengki dengan hal tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat hasad ini. Karena hasad itu akan memudaratkan diri kita, ya, dan terkadang juga bisa memudaratkan orang lain manakala ia menularkan atau ya memberikan penyakit ain kepada orang yang dia hasad tersebut. Nah, dan kalau kita lihat dalam hadits ini, ya, di mana disebutkan bahwa al-hasad ya'kulul hasanat, akan memakan kebaikan. Maksudnya apa? Akan menghilangkan kebaikan. Akan menghilangkan kebaikan. Karena orang yang hasad, dia seakan-akan mengkritisi ketetapan Allah terhadap seseorang yang dia hasad kepadanya, ya kan? Ketika dia hasad kepada orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada dia, itu kan takdir dan ketetapan Allah. Kalau dia hasad pengen bahwa agar nikmat itu hilang, seakan-akan dia ingin mengkritisi ketetapan dan takdir Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang nikmat, itu kan ketetapan Allah. Kenapa dia hasad? Ya. Dan orang ini juga, ya, memandang segala sesuatu dengan ukuran pandangan yang rendah, yaitu dunia. Ya. Padahal kalau orang berpikir bahwa nikmat yang Allah berikan kepada orang lain berupa harta atau apa saja, maka itu hakikatnya ujian bagi orang itu. Belum tentu kebaikan. Belum tentu kebaikan. Nah, ujian bagi dia, ya, apakah dia mampu menggunakan nikmat itu dengan sebenar-benarnya atau justru akan mencelakakan dia pada hari kiamat. Boleh jadi nanti dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, tatkala Allah membatasi rezekinya. Kenapa? Kalau rezekinya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menyimpang. Dia bisa terlena dengan kehidupan dunia, akhirnya lalai, akhirnya lupa dengan agamanya, lupa dengan akhiratnya. Ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala membagi nikmat, membagi rezeki kepada hamba-hambanya sesuai dengan ilmunya Allah. Allah tahu
si fulan ini kalau diberikan oleh Allah harta lebih, nanti dia menyimpang, nanti dia akan kafir, nanti dia akan sombong. Lebih bagus dia miskin dulu. Allah Maha tahu keadaan hambanya. Nah, maka jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam segala hal. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hasad ya dari akhlak yang buruk, akhlak yang tercela yang mana Islam mengingatkan darinya. Naam, dan kita ya diperingatkan dari penyakit hasad ini, jangan sampai hal tersebut ya ada pada diri kita. Nah, dan secara umum akhlak yang buruk para ulama mengingatkannya, liyattaqillaha aw liyattaqir rajula liyattaqir rajul danaatil akhlaq kama yattaqil haram. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala, hendaknya seseorang itu ya mawas diri, menjaga dirinya dari akhlak-akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang buruk, sebagaimana dia menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang haram di dalam agama ini. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan perlu kita ingat bahwa hasad ini terkadang menimpa ahlud dunia, orang-orang yang kesibukannya hanya dengan perurusan dunia, dan kadang juga bisa menimpa ahlud din, orang-orang yang sudah beragama. Terkadang bisa. Ya. Kalau dalam perkara dunia mungkin sudah banyak contohnya, nampak jelas terkadang. Demikian pula orang yang beragama. Bahkan dari kalangan penuntut ilmu kadang bisa diserang penyakit hasad, dengki, iri, ya. Kemudian dia menginginkan agar nikmat itu hilang dari orang lain karena sifat dengkinya. Nah, bersaing boleh, ya, berlomba-lomba boleh, tapi jangan sampai kita hasad kepada orang lain. Justru kita puji Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang Allah karuniakan kepada orang lain. Kemudian dia berdoa agar bisa mendapatkan nikmat seperti itu juga, dan dia terus memacu dirinya untuk menjadi yang terbaik. Ya, untuk menjadi yang terbaik. Nah, itu yang akan memberikan manfaat bagi dirinya. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam, atau sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, ya, kata beliau, innal hasada huwal bughd wal qarahah lima yarahu min husni halil mahsud. Bahwasanya hasad itu kebencian, ketidaksukaan terhadap apa yang ia lihat dari orang lain, dari kebaikan yang ada pada orang yang dia hasad kepadanya. Nah, dia tidak suka kalau ada orang lebih daripada dirinya, dan dia ingin agar kelebihan itu hilang pada dirinya, baik berpindah kepada dirinya sendiri ataukah hilang semata, naam, tanpa harus berpindah kepada dirinya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga para ulama ya mengingatkan terkait dengan hasad ini, ya, bahwasanya penyakit hasad, ya, selain hal tersebut memunculkan keburukan bagi orang yang hasad itu sendiri, naam, dan juga ya penyakit hasad ini akan memunculkan perkara-perkara yang bisa memudaratkan dirinya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Makanya disebutkan darar, bahaya-bahaya yang sangat besar, ya, dari hal tersebut. Nah, dan dia dengan hal itu, ya, berarti telah menyatakan permusuhannya kepada orang-orang yang baik dari kalangan kaum muslimin, apalagi orang-orang yang dikenal dengan kebaikan, ahlul khair. Ya.
dikenal dengan kebaikan, dia hasad kepadanya. Nah, dan orang yang dihasadi justru mendapatkan tabungan kebaikan. Tabungan kebaikan. Apalagi kalau sampai hal tersebut berlanjut dengan fitnahan, cacian, makian, maka ini akan menambah pundi-pundi pahala bagi orang yang dihasati itu. Ya, dia dalam keadaan tidak tahu dapat transferan pahala, kiriman pahala dari orang lain. Ya, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan perkara yang hendaknya kita waspadai dari akhlak-akhlak tercela, akhlak-akhlak yang buruk di dalam Islam, yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjaga kita darinya dan melindungi kita darinya, dan semoga Allah menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari akhlak-akhlak yang tercela yang akan bisa memudaratkan bagi diri kita baik dalam dunia maupun agama kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.